Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Yeremia pasal 13 ayat 16a. Demikian bunyi firman Tuhan. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam pertandingan sepak bola pastilah ada teguran untuk tiap pelanggaran yang terjadi di atas lapangan. Teguran pertama dikenakan kartu kuning. Tapi kalau sudah 2 kali maka kartu kuning kedua dikeluarkan wasit dan otomatis mendapatkan kartu merah. Apabila seorang pemain mendapatkan kartu merah maka ia akan keluar dari lapangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini bisa kita lihat dampaknya adalah pada keseimbangan tim, sehingga tim lawan dengan sangat mudah mendekade pertandingan. Oleh karena itu, seorang pemain apabila sudah dikenakan teguran pertama melalui kartu kuning, ia harus hati-hati di dalam bertindak untuk melanjutkan pertandingan itu. Nats kita saat ini merupakan perkataan keras atau teguran dari Nabi Yeremia pada umat Israel. Tuhan melalui Nabi Yeremia pada saat itu menilai perilaku umat Israel sudah sangat jauh menyimpang dari ketentuannya. Tidak ada cara lain untuk mengingatkan umat Israel selain ditegur. Ini merupakan langkah terakhir sebelum mereka pada akhirnya dihukum oleh Tuhan melalui pembuangan ke Babel. Teguran Tuhan yang ada di dalam nats hari ini mengingatkan umat Israel agar kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan perilaku-perilaku yang jahat yang tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan. Itu adalah cara mempermuliakannya. Jangan sampai segalanya menjadi terlambat dan tidak ada waktu lagi bagi umatnya itu untuk bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar mau memperhatikan teguran Tuhan. Bisa saja teguran itu datang dari tuan, sahabat, pekerja, gereja, dan orang di sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita yang sudah jauh dari jalan Tuhan. Jika kita merespon teguran itu dengan positif, maka kehidupan kita akan jauh dari kegelapan. Sebagai seorang umat percaya, kita harus merespon teguran itu dengan mengucapkan syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini adalah sesuai dengan panggilan penuh dengan kasih. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak sampai jatuh ke tanah. Dan inilah suatu gambaran bahwa ketika Tuhan menegur kita, maka ada kasih-Nya kepada kita supaya kita bisa memperhatikan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita ditegur, maka ada jalan yang harus kita rubah di tengah-tengah pribadi, lepas pribadi. Oleh sebab itu, bahwa teguran itu menggambarkan kasih Allah yang sangat luar biasa kepada umatnya, agar umatnya tidak sampai terjerumus di dalam lembah kegelapan itu. Bahwa kasih yang sungguh luar biasa itu, yaitu Allah yang telah mengorbankan dirinya supaya kita selamat, supaya kita tidak berdosa ketika Allah telah menyelesaikan di kayu salib itu. Oleh karena itulah firman Tuhan yang sangat luar biasa diperdengarkan kepada seluruh dunia di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tidak menginginkan kita binasa, tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita boleh bersama dengan Dia. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kembali atas kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.